Ya Rabbana a'tarafna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh rahmat, nikmat dan hidayahnya sehingga sampai hari ini Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan bertemunya kita dengan Ramadan tahun ini mampu mengiring kita menjadi bagian dari hamba Allah yang bertakwa dan berbalas di surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak amalan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya di bulan Ramadan, pada kesempatan yang singkat ini saya membahas dua saja. Dan dua ini kita jadikan dia sebagai amalan unggulan kita jika nanti Allah Subhanahu wa taala terus mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Yang pertama, sebagaimana Rasul mengatakan, syahrul Ramadan syahrus sadaqah. Bulan Ramadan itu bulan sedekah. Kita jadikan Ramadan ini untuk meraih pahala sebanyak mungkin lewat amalan sedekah yang kita lakukan. Paling tidak kata Rasul ada 6 keutamaan yang Allah berikan bagi siapa saja yang gemar bersedekah. Yang pertama, orang yang gemar bersedekah Allah akan dekat dengannya. Orang yang gemar bersedekah dia dekat dengan Allah. Kalau orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia punya persoalan, tentu saja Allah tidak biarkan dia menghadapi persoalannya tanpa turut campur tangan Allah. Maka supaya Allah Subhanahu wa taala ikut memberikan solusi terhadap semua persoalan kita, maka rajin-rajinlah kita bersedekah. Apalagi kita bersedekah di bulan Ramadan, itu pahalanya sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, keutamaan orang yang gemar bersedekah apalagi di bulan Ramadan, kata Rasul, orang yang rajin bersedekah dia dekat dengan surga. Jadikan Ramadan yang sedang dipertemukan Allah dengan kita ini menjadikan antara kita dan surga tidak ada jarak. Kemudian yang ketiga, orang yang rajin bersedekah kata Rasul, Allah hindarkan dia dari malapetaka dan musibah. Sekarang penduduk bumi sedang ditimpa dengan berbagai macam musibah, termasuk sekarang musibah corona yang sedang mewabah di seluruh penjuru dunia. Maka hadirnya Ramadan tahun ini, kita sibukkan diri kita dengan bersedekah sesuai kemampuan kita dengan harapan Allah hindarkan kita dari musibah dan bencana yang sedang melanda penduduk bumi. Yang keempat kata Rasul, orang yang gemar bersedekah yang akan Allah berikan untuknya, kalau dia punya persoalan, Allah turut campur menuntaskan persoalan. Dan itulah janji Allah dalam Al-Quran yang ayatnya mungkin sudah tak asing bagi kita, sebagaimana Allah firman dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari semua persoalan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah juga beri rezeki yang ia sendiri tidak sangka-sangka. Kemudian yang kelima, orang yang rajin bersedekah yang akan Allah berikan untuknya, Allah akan wujudkan apa yang menjadi cita-citanya. Semua kita hari ini pasti punya cita-cita. Ya Allah, aku ingin menjadikan anakku pertama menjadi pengusaha yang sukses. Beri dia pendidikan yang mengajarkan tentang kesuksesan usahanya di masa yang akan datang. Tapi tidak hanya sekedar itu, tambahkan dengan sedekah. Ya Allah, dengan sedekahku ini jadikan anakku nanti menjadi pengusaha yang sukses. Ya Allah, aku ingin menjadikan anakku menjadi anak yang hafal Quran. Ya Allah, dengan sedekahku ini tambahkan dengan sedekah. Tidak hanya sekedar ikhtiar semata yang lewat pendidikan saja, tapi cobalah minta kepada Allah agar cita-cita kita diwujudkan Allah dengan banyak bersedekah. Atau barangkali ada di antara sanak saudara kita yang sedang ditimpa penyakit, sudah kita bawa berobat kemana-mana, coba tambahkan dengan sedekah. Ya Allah, orang tuaku yang sudah sekian lama sakit ini, sudah aku bawa berobat kemana-mana tapi belum juga sembuh. Yang menurunkan penyakit dan menyembuhkan hanya Engkau ya Allah. Tolong ya Allah lewat sedekahku disembuhkan orang tua kami yang sakit ini. Kemudian yang berikutnya, orang yang rajin bersedekah kata Rasul,
Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya. Bahkan dia akan didoakan oleh para malaikat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini kita jadikan momen kita untuk banyak membantu orang lain lewat sedekah, apapun bentuk sedekah yang bisa kita miliki. Maka Rasul yang tegas mengatakan, siapa yang memberikan makanan untuk orang yang sedang berpuasa, baik makanan itu untuk berbuka atau untuk sahur, maka Allah Subhanahu wa taala berikan pahala untuknya sama seperti pahala orang yang sedang berpuasa, tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang sedang berpuasa itu. Para pemirsa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalan yang kedua yang sangat dasar kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah doa. Kita perbanyak doa. Bulan Ramadan adalah syahrul Ramadan, kata Rasul, syahrul mustajabah. Bulan Ramadan ini bulan Allah kabulkan permintaan. Paling tidak ada 3 tempat doa kita sangat mustajabah di bulan Ramadan. Maka 3 tempat ini, momen yang istimewa ini jangan kita lewatkan begitu saja. Walaupun selama Ramadan itu doa kita mustajabah, namun di 3 tempat ini lebih mustajabah. Yang pertama, berdoalah menjelang berbuka puasa. Ketika hanya hitungan 5 atau 3, 2 atau 1 menit lagi berbuka puasa, mengadakan tangan kita, bermohon kepada Allah. Karena waktunya singkat, maka doanya singkat saja. Apa yang prioritas yang lebih kita pentingkan? Langsung mohon kepada Allah. Kita sudah duduk di hadapan hidangan, tinggal menunggu detik-detik mau buka puasa. Kepala rumah tangga langsung menengadahkan kedua tangannya, dan juga diikuti oleh keluarga yang lain, istri dan anak-anaknya. Kemudian sang kepala rumah tangga langsung memimpin doa, yang lain mengaminkannya. Itulah tempat yang pertama yang sangat mustajabah doa kita ketika berdoa menjelang berbuka puasa. Kemudian yang kedua, habis makan sahur. Sebelum adzan subuh, kita habis makan sahur. Paling lambat 10 menit sebelum adzan subuh, kita berdoa kepada Allah. Mintalah sesuatu yang penting bagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita habis makan sahur. Karena tempat itu adalah tempat yang mustajabah. Yang terakhir, waktu duha. Antara jam setengah 9 pagi sampai jam 11 itu waktu yang sangat mustajabah. Berdoalah kepada Allah. Mintalah sesuatu yang paling penting kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku punya anak yang sudah tamat sekolah tapi belum kerja. Tolong ya Allah, habis Idul Fitri nanti beri dia pekerjaan sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Ya Allah, kami punya anak sudah pantas menikah tapi belum ada laki-laki soleh yang meminangnya. Tolong ya Allah, selesai Ramadan anak gadis kami ini ada laki-laki soleh yang meminangnya. Ya Allah, lariskan dagangan kami ya Allah. Apapun yang kita butuhkan, minta kepada Allah. 3 tempat itu waktu yang mustajabah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita lakukan menjadi Ramadan yang terbaik. Dan jangan lupa 2 amalan tadi kita selalu hidupkan, yaitu berbanyak minta ampun kepada Allah, berbanyak doa, dan 3 tempat tadi doa yang mustajabah juga selalu kita hidupkan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana a'tarafna